dalam hidup mereka. Meskipun ada rasa takut dan keraguan, mereka tetap melanjutkan ritual dengan penuh keyakinan. Setelah berhari-hari melakukan ritual pemujaan kepada patung anak lembu, sang istri mengalami mimpi sekali lagi. Kali ini, dalam mimpinya, sang istri menerima pesan untuk melakukan persetubuhan saat sedang mengalami haid di dalam kuil di depan patung anak lembu tersebut. Sang istri menceritakan mimpinya kepada suaminya, dan ketika waktu yang ditentukan tiba, mereka melaksanakan tindakan sesuai petunjuk yang diterima dalam mimpi sang istri. Tidak lama setelah mengikuti petunjuk dari mimpinya, sang istri pun akhirnya hamil. Tapi kehamilannya kali ini bukan kehamilan biasa. Bukan 9 bulan seperti umumnya, tapi kehamilannya berlangsung selama 13 tahun. Itu benar-benar mengejutkan semua orang, termasuk dirinya sendiri. Selama masa kehamilannya yang panjang itu, sang suami jatuh sakit dan meninggal dunia. Ia pun merasa sangat sedih dan kehilangan, namun tetap berusaha tegar demi anak yang ada di dalam kandungannya. Hidup sendiri selama 13 tahun dengan perut yang terus membesar bukanlah hal yang mudah. Setiap hari dia harus berjuang menghadapi rasa sepi dan kerinduan akan suaminya. Tidak hanya itu, semenjak kehamilannya, suasana desa berubah drastis. Desa yang dulunya subur berubah menjadi kering dan kesulitan air. Seluruh warga desa mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan mereka. Namun suatu hari, tersebarlah berita yang menggemparkan seluruh desa. Entah bagaimana ceritanya, orang-orang mulai berbicara bahwa pasangan ini sebenarnya adalah kakak adik sekandung. Berita ini membuat warga desa heboh. Mereka menganggap bahwa bencana kekeringan ini diakibatkan oleh hubungan terlarang mereka dan anak yang dikandungnya selalu membawa kesialan. Kehamilannya ini dianggap sebagai awal mula kelahiran Dajjal, hingga akhirnya warga desa memutuskan untuk mengusir sang istri yang sedang hamil besar tersebut. Dengan hati yang hancur dan tanpa tempat untuk berlindung, ia meninggalkan desa yang telah menjadi rumahnya selama ini. Dalam kondisi hamil besar dan tanpa dukungan suaminya, ia berusaha mencari tempat yang aman untuk melahirkan anaknya. Akhirnya, dia memutuskan untuk pergi ke kuil tersebut untuk melahirkan anaknya. Setelah proses kelahiran, sang ibu meninggal dunia dalam keadaan mengeluarkan darah yang sangat banyak, terutama dari rahimnya yang sangat membesar. Kondisi ini menyebabkan kematian wanita tersebut sesaat setelah melahirkan. Bayi yang lahir mengalami beberapa cacat pada anggota tubuhnya. Kulitnya bersisik mirip dengan ular, memiliki kepala yang besar, dan buta pada mata kirinya, sementara mata kanannya menonjol. Akibatnya, kedua matanya mengalami cacat. Ada tulisan kafir atau kafaro yang terletak di dahinya dan dapat dibaca oleh individu muslim yang mahir membaca ataupun tidak. Menurut Hadis At-Tabrani, tanda ini akan muncul pada diri Dajjal setelah ia mengaku sebagai Tuhan.